Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru seputar P3K di tahun 2023. Yang mana di sini informasi yang kami sampaikan terkait dengan titik terang ya dari Mas Nadim untuk penuntasan P1, P2, P3 di P3K 2023, yang mana di sini ada terobosan dari Mas Nadim Makarim ya yang diupayakan untuk direalisasikan di P3K 2023, dan batas akhir 2023 itu adalah merupakan penuntasan P1, P2, P3, P3K 2023 sebagaimana disampaikan oleh Prof Nunuk pada tanggal 26 Januari 2023 Bapak Ibu. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja to the point ke informasinya. Di sini ada artikel dari Pak Jokowi ya di jpnn.com yang merestui terobosan dari Mas Nadim terkait dengan 1 juta P3K guru yang berpeluang melampaui target Bapak Ibu. Ini informasi valid ya, ini informasi valid karena ini sebenarnya sudah pernah dibahas oleh Mas Menteri pada saat peringatan HGN ya atau Hari Guru Nasional Bapak Ibu ya, dan memang ya Bapak Presiden kita Joko Widodo sangat merestui 3 terobosan dari Mas Nadim untuk penuntasan guru honorer menjadi ASN P3K Bapak Ibu. Nah, di sini kita bisa lihat bahwasanya untuk proses seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K guru 2023 itu sudah dimulai ya. Bapak Ibu perlu mengetahui dan memahami secara seksama kalimat ini, bahwasanya untuk seleksi P3K 2023 sudah dimulai. Mungkin Bapak Ibu bertanya, kok bisa dimulai? Sekarang belum ada pendaftaran. Betul sekali Bapak Ibu ya, belum ada pendaftaran. Tetapi sesuai dengan surat edaran Kemenpan RB bahwa Pemda sudah bisa memasukkan usulan formasinya ya. Usulan formasinya mulai Maret hingga tanggal 30 April 2023. Itu adalah merupakan rangkaian daripada proses seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K guru Bapak Ibu. Jadi betul ya bahwasanya P3K guru 2023 itu sudah dimulai. Betul sekali Bapak Ibu. Nah, di sini dikatakan Kemenpan RB sudah membuka usulan formasi P3K 2023 sejak 20 Maret Bapak Ibu ya. Nah, itu sudah dibuka sejak 20 Maret yang lalu dan insya Allah akan ditutup pada 30 April 2023 mendatang. Jadi ini pengusulan formasi. Setiap Pemda wajib mengajukan formasi sesuai dengan kebutuhan di daerahnya masing-masing agar target 1 juta guru P3K itu tercapai ya, untuk menuntaskan sisa P1, P2, P3 yang belum diangkat menjadi ASN P3K. Nah, di sini dikatakan juga oleh Dirjen GTK Ibu Prof Nunuk Suryani bahwasanya total kebutuhan guru P3K 2023 itu sebanyak 601.286. Itulah total kebutuhan guru P3K 2023 secara nasional Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu perlu ketahui bahwasanya angka itu merupakan akumulasi daripada sisa kebutuhan formasi P3K 2022 sebanyak 531.524 dan kebutuhan mengganti guru ASN yang pensiun tahun 2024 sebanyak 69.762. Jadi kalau dijumlahkan maka mencapai 601.286 dan yang sudah diangkat itu hampir 500 ribuan lebih Bapak Ibu ya. Jadi ketika 601.286 ini terpenuhi formasinya nanti, maka kemungkinan besar Mas Nadiem Makarim sukses memecahkan rekor ya, melewati target 1 juta guru Bapak Ibu. Tentunya ini menjadi kabar gembira untuk P1 ya, P2, P3 dan P4 yang belum diangkat menjadi ASN P3K.
Nah, kemudian di sini Bapak Ibu perlu ketahui bahwa Prof Nunuk menjelaskan untuk memenuhi formasi tersebut, maka Pemda yang memiliki guru honorer harus segera mengusulkan formasi P3K guru tahun 2023. Jadi Pemda harus sudah memasukkan formasi Bapak Ibu ya, tidak bisa Pemda tidak masukkan formasi. Kemudian di sini dikatakan sebab tanpa adanya usulan formasi dari Pemda, pemerintah sulit menyelesaikan masalah guru honorer. Kemendikbudristek sudah menyediakan kuota 1 juta P3K guru itu sejak 2021. Namun saat ini usulan yang baru diterima Bapak Ibu, usulan yang baru diterima itu baru hanya sekitar 500 ribuan. Nah, pada seleksi P3K 2022, usulan formasi dari Pemda hanya sekitar 300 ribuan Bapak Ibu ya. Jadi lebih kecil pengusulan kemarin di Pemda ya, di tahun 2022 itu hanya 300 ribuan lebih Bapak Ibu. Kemudian kita lanjutkan lagi di sini. Pak Jokowi restui terobosan Mas Nadiem. Jadi di sini dikatakan oleh Ibu Dirjen GTK Ibu Nunuk Suryani, beliau menjelaskan Mendikbudristek Nadiem Makarim sudah menyiapkan langkah antisipasi jika usulan formasi dari Pemda itu minim Bapak Ibu ya. Mas Menteri menyampaikan akan melakukan top up formasi P3K guru 2023 jika usulan Pemda minim, kata Prof Nunuk dalam diskusi dengan Forum Wartawan Pendidikan Fortadik Selasa 21 Maret. Jadi ketika misalkan Pemda tidak mengajukan formasi atau minim mengajukan formasi, nantinya itu Kemendikbudristek akan melakukan top up Bapak Ibu ya, akan melengkapi formasi, dan itu sudah direstui oleh Pak Jokowi Bapak Ibu ya. Nah, di sini dikatakan sebelumnya pada puncak peringatan HUT ke-77 PGRI dan HGN di Kota Semarang, Menteri Nadiem Makarim menyatakan pemerintah menyiapkan mekanisme terbaru ya. Jadi nantinya akan ada mekanisme terbaru untuk seleksi P3K 2023. Mekanisme baru ini sudah direstui Presiden Joko Widodo yang ingin menuntaskan honorer pada tahun 2023. Mas Nadiem mengakui dalam seleksi P3K guru 2021 dan 2022 itu berbagai masalah timbul Bapak Ibu guru yang terhormat. Jadi ada beberapa masalah. Salah satunya adalah ada kelompok guru honorer yang tidak mendapatkan formasi. Oleh karena itu Nadiem menghimbau agar Pemda mengajukan formasi P3K 2023 untuk para guru honorer agar seluruhnya bisa terakomodir pastinya ya. Jadi di sini Nadiem mengungkapkan ada 3 kebijakan yang sudah disiapkan pemerintah hasil kolaborasi Kemendikbudristek, Kemenpan RB dan Kemenkeu Bapak Ibu ya. Di sini kita bisa lihat 3 kebijakan itu. Ini ada 3. Yang pertama adalah jika pada Maret 2023 Pemda tidak mengajukan formasi sesuai kebutuhan, maka pemerintah pusat yang akan melengkapi formasi tersebut. Jadi kalau misalkan Pemda tidak mengajukan formasi secara maksimal, maka pemerintah pusat yang akan menambahkan atau melengkapi sehingga formasi itu cukup. Nah, ini tentunya terobosan yang sangat luar biasa. Jadi ada inisiatif dari Kemendikbud untuk menjemput bola kalau seperti ini Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua, Kemendikbudristek sudah berkoordinasi dengan lintas kementerian Bapak Ibu bahwa anggaran gaji dan tunjangan guru ASN P3K tidak digunakan untuk kebutuhan lain, bahkan tidak bisa digunakan untuk kebutuhan lain di bidang pendidikan. Anggaran P3K hanya untuk guru P3K tahun depan Bapak Ibu. Kemudian anggaran P3K akan ditransfer kepada Pemda setelah guru honorernya diangkat. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi terkait dengan formasi dan terkait dengan anggaran, saya rasa itu sudah aman apabila 3 terobosan dari Mas Nadiem ini betul-betul direalisasikan nantinya di P3K guru tahun 2023 Bapak Ibu ya. Nah, jadi di sini dikatakan pengadaan 1 juta P3K guru tercapai tahun ini. Amin ya, mudah-mudahan saja kalau pengadaan 1 juta P3K guru tercapai di tahun ini tahun 2023, maka P1, P2, P3
yang tidak sempat diangkat kemarin mudah-mudahan diakomodir semuanya Bapak Ibu ya, sehingga bisa mendapatkan status sebagai ASN. Nah, di sini katakan pada seleksi guru 2021 terdapat lebih dari 300.000 guru yang telah mendapatkan penempatan. Pada seleksi P3K guru 2022 sebanyak lebih dari 250.300 guru lulus dan mendapatkan penempatan. Dengan demikian sudah ada lebih dari 550.000 guru honorer yang telah menjadi guru ASN P3K. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan saja P1, P2 yang belum, P3 yang belum diakomodir itu bisa dituntaskan tahun ini. Amin ya. Nah, di sini katakan terakhir, jika terobosan Mas Nadiem bisa diterapkan secara efektif, maka program 1 juta guru P3K bisa tercapai dan berpeluang melampaui target. Sekali lagi, total kebutuhan guru P3K 2023 sebanyak 601.286. Ini yang akan diupayakan Kemendikbud melalui terobosan terbarunya untuk dituntaskan menjadi ASN P3K. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.